Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriah dan rekan saya Faizatul Mahmudah Khairul Ihsan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang revolusi komunikasi dan masyarakat. Revolusi komunikasi dan masyarakat ini ada 5 pembahasan yang akan kita kaji pada siang kali ini. Yang pertama, karakteristik masyarakat dan informasi. Yang kedua, pendekatan teknologi dalam komunikasi. Yang ketiga, dampak teknologi komunikasi dan informasi. Yang keempat, tipologi dampak teknologi dan komunikasi. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama akan Fitri jelaskan mengenai karakteristik masyarakat informasi. Tapi sebelum kita mendalam membahas tentang karakteristik masyarakat informasi, kita kaji terlebih dahulu dasar dari komponen kata-kata tersebut. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat menurut KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dalam terikat oleh budaya yang mereka anggap sama. Informasi merupakan komponen yang paling penting di mana mencerminkan suatu perubahan yang tajam dari masyarakat. Industri elemen kepentingannya adalah energi. Sedangkan pada masyarakat informasi, dua elemen ini ya yang paling penting ada, mereka sebenarnya sama-sama penting, namun karena masyarakat sudah ada, jadi yang paling penting adalah informasinya. Menurut Rogers, 1968 merumuskan masyarakat informasi sebagai berikut. Masyarakat informasi, saya sudah buat tabel karena pakai kamera depan jadi terbalik. Namun saya akan membacakan dan menjelaskan. Masyarakat informasi mereka yang aktivitas utamanya memproduksi, mengolah atau mendistribusikan dan memproduksi teknologi informasi. Bisa dikatakan masyarakat informasi apabila memenuhi 3 komponen tersebut. Saya ambil contoh bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini masih proses menuju menjadi masyarakat informasi. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Masyarakat Indonesia belum memenuhi 3 komponen tersebut. Bahkan dari masing-masing hanya ada beberapa yang memenuhi. Jadi mayoritas banyak yang memproduksi tanpa mengolah atau mendistribusikan, bahkan memproduksi teknologi informasi. Jadi bangsa Indonesia masih proses menuju masyarakat informasi. Karena kita bisa menilik dari pengertian awal, masyarakat informasi harus memenuhi 3 komponen tersebut, sedangkan bangsa Indonesia belum memenuhi dari keseluruhan ini. Yang kedua, pendekatan teknologi dalam komunikasi. Kita tahu zaman sekarang pendekatan teknologi dalam komunikasi sudah sangat berkembang. Teknologi atau komunikasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer. Yang ditransfer apa? Data dari perangkat yang satunya ke perangkat yang lain. Banyak pakar yang menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi seorang, betul, atau dalam masyarakat pastinya. Komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atau satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, dan tanpa masyarakat maka komunikasi manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi tanpa masyarakat. Karena jika hanya kita individu, bukan masyarakat, kalau individu perorangan itu belum bisa mengembangkan komunikasi, maka komunikasi dan masyarakat ini sangat berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Ada 3 pendekatan teknologi komunikasi menurut Anthony G. Wilhelm, yaitu yang pertama distopia. Distopia di sini saya bacakan dulu. Distopia di sini, masyarakat distopia adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan beranggapan bahwa teknologi sebagai ancaman sisi kemanusiaan serta merusak tekanan kehidupan sosial. Ini menggunakan aliran zaman dahulu. Karena aliran ini sangat berhati-hati. Mereka menilai bahwa
mereka tidak peduli dengan perkembangan teknologi komunikasi sebab mereka menganggap dengan berkembangnya teknologi informasi, aliran kan mereka alirannya sangat berhati-hati terhadap penerapan teknologi sebab dampak yang ditimbulkan. Karena mereka berhati-hati, jadi mereka hanya melihat dampaknya saja tanpa melihat sisi positifnya. Upaya yang dilakukan paham ini dengan mengembalikan kualitas esensial yang menyusut dalam masyarakat kontemporer. Sebagai contoh, interaksi tatap muka dianggap lebih alamiah daripada menggunakan media seperti zaman dahulu. Mereka mengatakan bahwa silaturahmi dengan tatap muka lebih baik daripada menggunakan media, karena mereka sudah menilai media ini tidak baik dari awal. Tokoh-tokoh yang mendukung pendekatan ini diantaranya Edmund Husserl, Martin Heidegger, David Torres, Hannah Arendt, Benjamin Belber. Menurut Torres, teknologi hanya bersifat menolong, namun Arendt menyesali hilangnya hubungan antar manusia karena keberadaan teknologi. Padahal kan kita ketahui ya, karena kita yang paham tentang teknologi, hal ini tidak perlu disesali karena tergantung kita menggunakan teknologi itu gimana. Seperti itu. Pendekatan teknologi komunikasi yang kedua adalah neofuturis. Neofuturis ini yang bagian tengah-tengah. Neofuturis adalah masyarakat yang berpandangan bahwa teknologi digunakan seluruhnya sebagai kehidupan. Mereka beranggapan bahwa seluruh kehidupan kita memang harus menggunakan teknologi. Aliran ini tidak terlalu kritis dalam menanggapi perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Aliran ini juga sangat terbuka akan perkembangan teknologi yang sedang berlangsung, yaitu menerima hal-hal baru, sehingga mereka meletakkan dasar kerja untuk masa depan yang penuh harapan. Tokoh-tokoh pendukung antara lain John Naisbitt, Alvin Toffler, Jim Rubin, Richard Glover, dan Nicholas Negropos. Pendekatan teknologi komunikasi yang ketiga adalah teknorilis. Teknorilis ini merupakan pendekatan yang baik karena teknorilis adalah masyarakat yang sudah mempunyai pikiran luas terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Mereka juga bisa menilai sisi positif dan negatif dari teknologi komunikasi. Contoh, masyarakat informasi di Korea, Jepang, Finlandia, dan Amerika, di mana negara Jepang dan Korea menggunakan teknologi sebagai bahan baku, Sakai. Sedangkan Finlandia dan Amerika lebih memanfaatkan teknologi sebagai alat perang seperti nuklir dan lain-lainnya. Aliran ini merupakan penengah antara distopia dan neofuturis, di mana aliran ini akan disikapi kritis dan dalam praktek komunikasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui teknologi digital memiliki banyak manfaat praktis yang dapat dimanfaatkan tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Sebagai penengah antara aliran distopia dan neofuturis dalam penerapan teknologi komunikasi dan dampak-dampaknya dalam masyarakat. Dari ketiga aliran tersebut yang sudah Fitri jelaskan, menurut Anthony G. Wilhelm dipilih salah satu yang dianggap paling baik, yaitu aliran yang terakhir, teknorealis, karena pada aliran ini lebih banyak memiliki sisi positif. Aliran ini mau menerima adanya perkembangan teknologi komunikasi. Namun dalam penggunaan teknologi tersebut, orang perorangan memiliki filter tersendiri dalam menggunakan teknologi. Jadi mereka lebih selektif dan menggunakan teknologi. Aliran ini bukan mengkritisi adanya perkembangan teknologi komunikasi, namun mengkritisi praktek komunikasinya. Ini yang sangat bagus dan sering dosen kita ajarkan untuk mengkritisi hasil isi-isi dari teknologi komunikasi.
Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.